Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi kami tentang ketahanan nasional dan bela negara, yang materinya meliputi dinamika ketahanan nasional hingga praktik kewarganegaraannya. Yang pertama, kita akan membahas tentang dinamika ketahanan nasional. Apa itu ketahanan nasional? Ketahanan nasional merupakan upaya suatu negara untuk mempertahankan keutuhan negaranya dari berbagai masalah atau ancaman yang ada di luar. Nah, apa contohnya dinamika ketahanan nasional di Indonesia ini? Pada awal-awal kemerdekaan, dunia terbagi menjadi dua blok. Ada blok barat dan blok timur. Nah, ini menjadi dinamika ketahanan nasional yang pertama. Ketika Indonesia harus memilih, apakah harus memilih bergabung dengan blok timur atau harus bergabung dengan blok barat. Nah, ini menjadi permasalahan di awal-awal kemerdekaan. Dan akhirnya Indonesia dan negara-negara lain seperti India memutuskan untuk menjadi blok-blok. Tidak bergabung pada blok barat dan tidak bergabung pada blok timur. Ini merupakan dinamika di awal-awal kemerdekaan. Apakah dinamika ketahanan nasional ini hanya ada di awal-awal kemerdekaan? Upaya atau masalah yang ada ini hanya ada di awal kemerdekaan? Ternyata tidak. Semakin berjalannya waktu, permasalahan pun semakin berganti. Sepertinya di era sekarang, permasalahan yang ada bukan tentang dua blok itu tadi lagi, melainkan sekarang sudah menjadi permasalahan tentang bagaimana hubungan internasional itu dijalankan. Nah, hubungan bilateral, multilateral, dan lain sebagainya, ataupun perjanjian-perjanjian haruslah meliputi harusnya ada unsur yang tidak ada dirugikan, baik itu negara Indonesia sendiri ataupun negara-negara lain, ataupun semua negara yang terlibat dalam hubungan internasional tersebut. Tidak ada satupun yang merasa dirugikan, karena sifatnya hubungan internasional ini harus saling menguntungkan gitu. Nah, sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh saya Boy Rachman, NIM 19 12 50 96 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membahas materi tentang dinamika bela negara. Kita ketahui bahwa dinamika lawan katanya adalah statika, yang artinya dinamika yaitu sesuatu yang berubah-ubah ataupun sesuatu yang berkembang baik itu secara cepat maupun lambat, baik itu besar maupun kecil. Nah, sedangkan statika adalah sesuatu yang tetap, tidak berubah-ubah. Nah, jadi pada saat sekarang ini kita juga belajar tentang dinamika bela negara. Bela negara merupakan suatu sikap, tekad maupun cara untuk masyarakat di negara itu menjaga keutuhan dari negara masing-masing. Nah, dengan begitu, sangat penting sekali kita mempelajari tentang dinamika bela negara ini. Kita mengetahui tentang perkembangannya, kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan semacamnya. Nah, kita juga harus memberikan materi tentang dinamika bela negara ini kepada anak-anak dan kepada orang tua. Karena dari secara bersamalah kita bisa mempertahankan keutuhan negara ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Pinky Rayu Putri. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang tantangan ketahanan nasional. Pada hakikatnya, ketahanan nasional merupakan kondisi dan konsepsi pembangunan nasional dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Ketahanan nasional berisi tentang ketangguhan serta kemampuan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri yang mengancam integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa tersebut. Apabila ketahanan ideologi, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, politik, budaya, dan lain-lainnya dalam keadaan yang tidak baik, maka dapat dikatakan ketahanan nasional dalam kondisi yang melemah. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki luas wilayah yang sangat besar. Oleh karena itu, kita memiliki tantangan tersendiri dalam mempertahankan ketahanan nasional. Salah satu cara yang dapat kita lakukan dalam mempertahankan ketahanan nasional yaitu dengan memanfaatkan dan mengembangkan teknologi di berbagai bidang. Dengan cara ini kita dapat mengantisipasi gangguan yang berasal dari militer maupun nirmiliter. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Fatma, NIM 19 01 8083. Di video ini saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam bela negara. Berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijelaskan bahwa usaha pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Dijelaskan juga dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 bahwa upaya bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI. Bela negara dapat dibedakan secara fisik dan non-fisik. Secara fisik yaitu dengan memanggul secara fisik menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar atau disebut juga dengan bela negara secara militer. Sedangkan bela negara
secara non-fisik dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan NKRI dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman. Bela negara ini disebut juga dengan bela negara non-militer. Tantangan yang dihadapi dalam upaya bela negara dapat berupa ancaman militer dan non-militer. Yang dimaksud dengan ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa kekuatan bersenjata yang terorganisasi. Ancaman non-militer merupakan ancaman yang menggunakan faktor non-militer yang dapat membahayakan kedaulatan. Adalah sebuah strategi atau metode yang digunakan untuk menghadapi sebuah ancaman, tantangan, atau hambatan yang sifatnya baik itu dari luar maupun dari dalam, yang dapat membahayakan atau mengancam sebuah integritas atau identitas suatu bangsa. Azas ketahanan nasional Indonesia adalah kode etik yang didasari pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara. Kondisi atau situasi ketahanan nasional itu tidak selalu sama. Maka dari itu kita perlu untuk meningkatkan sebuah ketahanan nasional itu bagi bangsa kita sendiri sesuai dengan situasi atau ancaman yang akan dihadapi. Sekian. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu tentang esensi bela negara. Bela negara ialah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam masalah pembelaan negara. Dalam pelaksanaan pembelaan negara, seorang warga bisa melakukan baik secara fisik maupun non-fisik. Sikap dan perilaku tersebut tidak begitu saja muncul, menjadi kesadaran setiap warga negara sejak lahir, sehingga perlu ditumbuh kembangkan sejak dini, serta senantiasa dipelihara dan dikembangkan secara berkesinambungan melalui pembinaan kesadaran bela negara. Sebagai sistem pertahanan semesta, negara harus melibatkan segenap komponen bangsa. Guna terselenggaranya sistem pertahanan semesta diperlukan pembinaan kesadaran bela negara bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh warga negara, lembaga kemasyarakatan hingga Baiklah, selanjutnya saya Sherin Okti Elvira akan menjelaskan materi mengenai urgensi ketahanan nasional dan juga bela negara. Seberapa pentingkah kita menjaga ketahanan nasional dan bela negara ini? Tentu jawabannya sangatlah penting. Karena apa? Karena ini merupakan kewajiban dan juga tanggung jawab kita masing-masing sebagai warga negara Indonesia. Jika kita menilik sejarah kita dalam memperoleh kemerdekaan, yang mana para pejuang terdahulu telah melewati hal-hal yang tidak mudah. Banyak terjadi pertumpahan darah, keringat, dan juga air mata. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya kita sebagai generasi sekarang yang mana telah mengecap kemerdekaan harus bisa mempertahankan kemerdekaan itu sendiri dan juga berusaha mewujudkan berpartisipasi agar Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Isu-isu yang terjadi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini tidak hanya berupa perang saja, melainkan baik isu bencana alam, isu-isu yang terjadi antar masyarakat, konflik antar daerah, maupun dalam kita membentengi diri dalam pengaruh negatif globalisasi. Oleh sebab itu, masing-masing dari kita harus bisa menumbuhkan rasa kesadaran agar bisa mempertahankan kemerdekaan kita dan juga ikut berpartisipasi dalam mewujudkan Indonesia agar Indonesia menjadi negara dan bangsa yang lebih baik lagi dan sejahtera untuk ditempati oleh kita semua. Sekian materi. Selanjutnya kita akan bahas tentang praktik kewarganegaraan. Praktik kewarganegaraan ini erat kaitannya dengan warga negara. Nah, apa itu warga negara? Warga negara merupakan orang-orang yang memiliki kedudukan khusus dalam suatu negara. Kedudukan khusus ini meliputi hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Nah, kemudian dalam pasal 1
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, warga negara Indonesia itu adalah orang-orang asli Indonesia ataupun orang-orang asing yang diakui sebagai warga negara Indonesia yang sah secara undang-undang. Nah, walaupun mereka orang asing ataupun orang asli Indonesia tentu harus memiliki praktik kewarganegaraan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mengapa? Karena Pancasila merupakan dasar negara di Indonesia ini sendiri. Nah, jadi setiap perilaku berbangsa dan bernegara, kehidupan berbangsa dan bernegara ataupun praktik kewarganegaraannya harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya, dalam nilai-nilai Pancasila yang pertama itu tentang toleransi. Kita harus saling menghormati teman kita yang memiliki keyakinan yang berbeda. Nah, kita harus menghormati dan saling menjaga kerukunan kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu merupakan salah satu contoh dari praktik kewarganegaraan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Dikembalikan.